Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bola Satu Lelaya, NIM 1957401004, Prodi Manajemen Informatika, semester 5. Nama saya Sederhana Gule, NIM 1957401013, Prodi Manajemen Informatika, semester 5. Baik, langsung saja pada pembahasannya dengan judul faktor yang berperan dalam mengembangkan profesional. Ada beberapa poin, yaitu 1. Memahami kecerdasan manusia. 2. Menginterpretasikan tingkat kecerdasan dihubungkan dengan IQ. 3. Kecerdasan IQ adalah IQ, EQ, SQ. 4. Kesimpulan. 1. Memahami kecerdasan manusia. Pada dasarnya, setiap orang adalah cerdas secara alami karena masing-masing telah dikarunia kemampuan dasar potensi. Hanya saja tidak setiap dari diri sanggup untuk mendayagunakannya. Untuk itu perlu dilakukan pemicuan berupa latihan mengembangkan kemampuan pendukung agar kecerdasan alami tersebut bekerja. Baru setelah pemicuan berhasil, orang dapat mengembangkan kecerdasan itu dan menggunakannya untuk kepentingan hidupnya, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kecerdasan manusia. Apa kecerdasan itu? Ada banyak definisi tentang kecerdasan, mulai dari kajian fisiologis hingga kajian fisiologis. Namun, pemilihan definisi tentunya harus disesuaikan dengan kegunaan dan fungsinya sesuai konteksnya. Pengertian kecerdasan pada hakikatnya merujuk pada kemampuan atau tingkat kemampuan seseorang dalam mendayagunakan potensi terbaiknya untuk mengatasi persoalan hidup. Macam-macam kecerdasan. Awalnya kecerdasan manusia yang banyak dibicarakan adalah kecerdasan intelektual atau IQ, intellectual quotient, seperti yang digagas oleh Alfred Binet dan William Stem pada awal abad ke-20. Kecerdasan jenis lain adalah apa yang disebut sebagai kecerdasan emosional atau EQ, emotional quotient, sebagaimana disampaikan oleh Daniel Goleman. Kekuatan lain itu adalah kecerdasan emosional, yakni suatu kemampuan untuk memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa. Ada beberapa kecerdasan yang dimiliki manusia, yaitu 1. Kecerdasan analitis, merupakan kemampuan untuk memenuhi tugas akademik dan pemecahan masalah seperti yang digunakan dalam tes-tes kecerdasan tradisional. 2. Kecerdasan kreatif atau sintetis, merupakan kemampuan untuk menangani situasi-situasi baru dan tidak lazim dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. 3. Kecerdasan praktis, merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari dengan cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 2. Menginterpretasikan tingkat kecerdasan dihubungkan dengan IQ. Tingkat kecerdasan yang dihubungkan dengan IQ, kita perlu mengenali berbagai kecerdasan majemuk yang bisa saja kita miliki, yang tinggal berhubungan dengan kuantitas dan kualitas EQ. Nah, dengan mengetahui 8 jenis kecerdasan majemuk ini, kita bisa mengenali bidang mana yang menjadi kekuatan kita dan mengembangkannya. 1. Kecerdasan visual spesial. Orang yang kuat secara cerdas visual spesial sangat baik dalam berbagai hal visual. Ia pun melihat kemampuan menginterpretasikan berbagai karya visual seperti peta, grafik, video, dan gambar. 2. Kecerdasan bahasa. Kekuatan orang dengan kecerdasan ini ada pada penguasaan kosakata, bahasa, dan tulisan. Mereka mampu memainkan kata-kata dengan sangat baik dan menarik, baik itu dalam tulisan maupun perkataan. 3. Kecerdasan logika matematika. Orang yang kuat dalam tipe kecerdasan ini biasanya sangat baik untuk menganalisa penyebab dari sebuah persoalan logis serta mampu memikirkan cara penyelesaiannya. 5. Kecerdasan kinestetik, sangat kuat dalam
pergerakan fisik dan motorik. Ia sangat baik dalam koordinasi tubuh mereka dengan kecerdasan kinestetik, piawai dalam menari dan olahraga. 5. Kecerdasan musikal. Seseorang dengan kecerdasan musikal sangat baik dalam ritme dan musik. Ia mampu mengenali berbagai jenis pola, ritme, dan suara dengan cepat. 6. Kecerdasan interpersonal. Mereka yang memiliki kecerdasan ini mampu untuk mengerti dan mengenali orang lain dengan mudah. 7. Kecerdasan intrapersonal. Seorang yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam introspeksi dan refleks diri. Ia tidak cepat menyadari dan mengenali kondisi emosional, perasaan, dan motivasi dirinya. 8. Kecerdasan natural. Seorang yang memiliki kecerdasan natural sangat senang berhubungan dengan alam. 3. Kecerdasan IQ adalah IQ, EQ, dan SQ. IQ adalah ukuran kecerdasan intelektual, dan EQ adalah ukuran kecerdasan secara emosional seseorang, dan sedangkan SQ adalah ukuran kecerdasan dari segi spiritual. Ketiganya memiliki aspek atau kategorinya masing-masing. Kesimpulan, apa kecerdasan itu? Pengertian kecerdasan pada hakikatnya merujuk pada kemampuan atau tingkat kemampuan seseorang dalam mendayagunakan potensi terbaiknya untuk mengatasi persoalan hidup. Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan intelektual atau IQ dengan keterampilan bermain dalam cabang olahraga bulu tangkis, dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional atau EQ dengan keterampilan bermain dalam cabang olahraga bulu tangkis. Perbedaan IQ, EQ, dan SQ. Dari penjelasan Glenn di atas, kamu bisa menarik kesimpulan dari perbedaan IQ, EQ, dan SQ. IQ adalah ukuran kecerdasan intelektual, sedangkan EQ adalah ukuran kecerdasan secara emosional seseorang, sedangkan SQ adalah ukuran kecerdasan dari segi spiritual. Ketiganya memiliki aspek atau kategorinya masing-masing. Kamu bisa mengembangkan aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan 3 jenis kecerdasanmu. Sekian dan terima kasih.